Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya kedatangan tamu saya ini langsung di rumah saya sendiri. ini ini kawan saya waktu kuliah dulu, Mas Atlan apa? Atlan. Atlan. Mas Atlan, mungkin mengenal diri dulu. Halo, saya Atlan. Atlan Prasetyo, panggilannya bisa Atlan. Cuman kecilnya panggil Pras. Gitu. Prasetyo. Jadi orang tua dulu biasa manggilnya Pras. Cuman karena terlalu banyak orang namanya Pras, jadi kadang orang manggil Pras yang noleh ada 3, ada 2. Makanya waktu SMP memutuskan untuk bikin Atlan. Kalau nama-namanya agak langka ini. Iya, jadi orang kan jadi jarang namanya Atlan. Jadi ketika Atlan satu doang. Kayak kalau sama yang kenal Mbak Lian kan ya itu ya oleh kalau manggil aku ya Pras. Ya nama orang tua. Iya, nama di rumah. Di rumah. Sama di kampus. Oke. Ini Mas Atlan ini mungkin bisa ceritakan sedikit nih tentang latar belakang pendidikannya dulu. Aku dari mana sih? SMP. Di SMP SMA kayaknya ada usah ada langsung ini aja jurusan kuliahnya. Aku jurusan kuliahnya kesehatan. Jadi aku masuk 2013 lulusan Enggak apa-apa. ya profesi kan. Profesi ya. Wajar. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih dulu yang landasi untuk milih untuk ambil dokter hewan apa? Aku dulu tuh sebenarnya minat tidak di dokter hewan. Dulu tuh awal minat biologi dari murni malah. Ya, makanya dari SMP tuh sukanya ke arah IPA kan dulu. Di SMA yo aku nutupnya biologi, cuman suka teknologi. Jadi kayak lihat berita-berita teknologi gitu. Nah terus kalau di SMA dulu kan ada ini kelompok minat mata pelajaran. Aku ikutnya TI. Ya yang olimpiade. Karena bayanganku kayak olimpiadenya tuh mungkin ya bayanganku kayak mainin Microsoft Word gitu lah program itu. Sebenarnya ada turnamennya terus penanggulangan data. Nah, ada word kan jadi. Ya, aku dulu mikirnya ke sono. Mikirnya apa programnya di komputer gitu. Nah, ternyata pas aku masuk, aku enggak sing perhitungan itulah intinya. Aku ke ya matematika, cuman itu lebih ke matematika teknisnya. Matematika teknis. Iya. Cara apa ya? Rumusnya tuh enggak ada yang tetap, jadi kita tuh mikir gimana sih biar dapat angka itu kalau gitu. Nah, akhirnya kaget tapi tak coba, tak jalani. Nah terus ikut itu mewakili sekolah, mewakili pas mau di kabupatennya itu aku peringkat 4 yang diambil 3. Nah selisihnya tuh sedikit 0,5. Kalkulasi aku tak balik lagi. Ceritanya. Terus mikir kalau biologi itu kok kayak terlalu luas gitu. Nah bentuknya luas. Walaupun belum tahu. Iya belum tahu. Kuliah nanti ada spesifikasinya. Aku juga belum tahu. Terus Mbak iparku kebetulan dulu itu SKHIB sering teleponan sama aku kayak cerita gitu, aku kuliahnya gini, nah itu aku terus kayaknya menarik deh. Aku biologi aku nggak tanya tetangga, tetangganya setelah itu aku baru nanya setelah itu baru nanya Mbak dia. Terus akhirnya terus kita masuk ke kayaknya UB, cuman sekolah itu yang daftar ke UB banyak karena kan UTN aku akeh, jadi aku lebih tinggi nilainya daripada aku cari aman karena itu belum tapi ya alhamdulillah aku di UNER gitu, nggak di UB gitu. Maksudnya ya UNER yang buat aku jadi kayak sekarang ya pengalaman pertama lah. Saya dulu saya 2 tahun beruntun di tingkat kabupaten kalah sikut-sikutan sama anak SMA 1 tuh nyembah aja aku dari SMA pinggiran peringkat 4 terus 2 tahun beruntun. Nah, jadi aku itu bisa dapat tiket kalau bukan jalur UNER, jalur lomba. Termasuk masuk UNER itu kan ini berangkat pakai super tiketnya geologi UNER. Waktu geologi UNER yang ada tahun itu. Kalau mereka ambil range yang waktu itu kabupaten atau yang nasional, mereka ngambil range dari range nilai. Jadi bukan diambil per kabupaten sekian. Itu masih masuk.
Kayaknya saya ambil peringkat 1 sampai sekian lah, lalu lah 1, 2, 3 di kalau di Jember kan udah hampir paten punyanya anak SMA 1 dan terus ada goyang gitu. Dua-duanya temen apa? Itu pun 3 orangnya temanku semua, Darmo, Lutfi Taris, itu udah orangnya. Darmo, Lutfi Taris sama Janita. Itu udah 2 tahun beruntun nih, itu aja orangnya 1, 2, 3-nya. Oke. Ya kan dulu kalau pendapatan itu kan kayak orang bilang sih untung bunga, lotre dan segala macam. Tapi aku suka jelek dengan kayak Kalau senang suara. Cuman mungkin sekarang agak beda ya, kalau kayak dulu sih masuknya karena lampiran golden ticket ya, silver ticket itu karena pada waktu tahun 2011 di luar perkiraan semua orang SMA itu melolosin tim sampai final. Waktu itu timku lolos final dan waktu itu yang Olimpik yang individu aku masih dapat nomor juga, jadi memang nggak masuk ke final five kemarin, nggak pas nomor 6 tapi paling nggak masih pegang sertifikat yang ada nomornya kan, pegang harapan 3, sertifikat harapan 3 begitu yang lomba satunya itu pegang sertifikat juga karena kita harus Dianita sama Abdul Qadir waktu itu SMA 1 jadi di satu tim. Wah, luan. Eksekusi waktu itu lombanya tim kan kebetulan. Ya walaupun judulnya dalam tanda kutip teman-teman pun ngakuin judulnya aku harus gendong 2 orang nih, kalau mereka bilang maaf ya udah kalian gak usah minta maaf, ini kan judulnya aku yang beri kalian berdua, karena paling gak kalian berdua gak akan ngerecoki satu, gak akan ngerecoki 2 pada titik-titik tertentu untuk pengetahuan umum yang relatif lebih general bisa kupasarkan ke kalian biar aku pelajari yang memang lebih sulit ya, misalnya genetika ini dan sebagainya, sehingga fokus ininya aku masih bisa belajar. Nah kalau sama orang yang aku nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu ini malah lebih nyusahin lagi nanti. Ya, berasa teman-teman tuh mereka berdua pun mengakui. Jadi ya mungkin kalau nanti Anda baca ini, saya tidak maksud menjelekkan, nggak, saya ini nostalgia aja, nostalgia zaman lomba dulu ya. Saya terima kasih ya sudah dibantu oleh 2 orang kawan saya, yang satu sekarang jadi guru di Silo, guru biologi di Silo, itu masih linear dengan bidang lombanya waktu itu. Kalau yang satu sekarang dia kerjanya di Jakarta itu. Jadi 2 orang kawan saya waktu itu perempuan dan dua-duanya kebetulan satu kelas juga, jadi tawarin mau ikut kan. Tapi kan udah gampang lah gitu, mereka waktu itu bingung uang pembayaran, udah lah ini pembayaran apa yang tanggung kan, ayo gitu loh. Lalu ini gimana? Berangkat ke Surabaya, aku tanya gimana? Saya enggak gini, enggak ada biaya gini, udahlah gampang apa yang jadi yang terang, aku bilang gitu. Soalnya waktu itu sekolah kurang support. Itu yang katanya biasanya kalau sekolah ada ya karena kan sekolah juga nggak kita expect sudah tahun berapa mereka terakhir bisa melolosin ke tingkat provinsi atau tingkat nasional. Sekolah juga nggak expect kita lolos kok. Jadi endingnya itu kamu ini gini loh, ya sudah kalau memang sekolah kesulitan untuk langsung di lokasi perizinan dan dana, kita minimal izin, saya buatkan surat izin, saya berangkat. Jadi ketika saya nggak ada di kelas, ya sudah saya masih lomba di Surabaya, udah minimal itu udah. Nah, minimal di stand, kalau memang perkara dana ya juga, kalau memang sekolah kesulitan nyari dana, ini dan sebagainya, bagi saya karena lolos ini nggak gampang juga, saya tetap berangkat sama tim saya. Ayo, temanku semua udah lo dewe, ojek naik kan sendiri ke sana. Ya kalau yang lomba individu nggak apa-apa sih, bodo amat waktu itu. Waktu itu kalau yang pas lomba individu dulu sampai panitianya kaget karena aku teman-teman naik motor dari sini. Jadi kan terus perwakilan sekolahnya mana? Sekolah saya aja nggak expect saya bisa lolos kok. Loh, iya benar. Silahkan tanya sekolah saya kalau nggak percaya. Waktu itu sertifikatnya mau ditahu ya enak amat gitu. Ya karena yang lolos itu kan sebenarnya ACC, belum ACC untuk surat dispen. Tapi karena ini lomba sudah variatif kan, lombanya kan ada lomba itu seperti hari Kamis, ya sudah hari Rabu terus buat izin aja karena izin lah baru Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini izin keterangannya berangkat ke Surabaya motoran.
motoran dulu aja dah sama apa gitu waktu itu sama ibu kan waktu itu ada mau adanya ke Surabaya ya aku juga lah masih jiwa muda nyetir jauh ayo aja kalau sekarang nyetir jauh itu mikir tuh Surabaya Jember 200 kilo artinya kayak gitu lah ya alhamdulillah itu jadi dua lampiran sertifikat yang mengantarkan saya masuk UNER tanpa tes sih ya lika-liku zaman sekolah ya semoga aja sih sekarang untuk sekolah-sekolah yang tidak berekspektasi muridnya ada yang bisa melampaui ekspektasi tolong disupport lah ya kasihan dong POV dari sisi murid. iya POV dari sisi murid karena ya saya ngerasa dulu waktu pas ke Surabaya itu kan banding gitu dan sebagainya waktu itu panikannya ya paling gak kan charter mobil sama charter supir satu hari waktu itu sama tim dan waktu itu diwajibkan bawa guru pendamping jadi guru pendamping cuma gini Pak sampean mohon maaf kalau sampean mau ngurus saya terima tapi saya nggak bisa membiayai kalau harus hotel gitu sebenarnya enggak wah kita bertiga sudah prepare kalau memang masih terpuruk ya sudah kita nginepnya di mobil endingnya gurunya berkenan karena judulnya waktu itu guru harus ikut ya gurunya berkenan dan mau nggak mau mengeluarkan duit sendiri untuk bayari kita makan mungkin suka mobil udah tak bayari Juga kayak ya mana yo ada nih numpang jeneng iya ya itu the real POV yang satu di luar ekspektasi dua saya juga bisa melihat ini loh aku tuh bisa gitu loh harus ini kayak back to track jadi ini pasca kampus sebenarnya apa nih kayaknya beragam nih aku emang ini sih ya mungkin dulu sebagai cowok ya laki-laki kayak pengennya pas lulus itu udah dapet kerjaan tapi memang dulu kan untuknya dokter hewan itu sebenarnya kalau dibilang luas panjang di sana sini juga apa ya sana kuliah kayak di kedinasan dan lain-lain bisa lah cuman aku tuh emang belum menemukan yang aku tuh kan itu belum pas waktu lulus itu mungkin kan pas koas sudah ngikutin di salah satu ini tuh belum menemukan yang benar-benar aku pengen cuman memang ada di hati dari dulu memang ketika aku masuk kecuali hewan itu pengennya memang bisa pengen malah pengennya itu aku tuh kerjanya kayak di itu loh di institut ya aku malah dari itu cuman apa ya bisa dulu mikirnya mungkin dari orang tua dari keluarga nah itu orang rumah ini ya kurang apa lagi kan kayaknya ya terus ini pada ada ya aku pengen kerja kebetulan itu pas koas ada yang kayak jaringan beasiswa gitu buat koasnya di Ternate itu aku ikut tapi kan pernah aku bilang soalnya kalau pas beasiswa itu kan dia pasti ada ikatan ya itu aku bilang Bu, saya sebenarnya nggak setuju di kerjaan lagi tuh. Akhirnya ya wis didaftarin nanti. Aku mikirnya biar nanti pas aku sudah lulus tuh saya nanti pilih nomor aku gitu. Ya wis singkat cerita ikut itu akhirnya ya diterima. Ya wis nanti kalau sudah lulus hubungi ini HRD-nya. Dan itu di Peranaya. ITB pertama dari kerjaan kita Patriot jadi lulus hubungi ke sana langsung lemparnya ke Medan di Medan tapi nggak lama karena kan istilahnya masih training ya biasanya anak-anak SD itu dilempar kemana-mana ya gitu ya aku ke Medan itu cuma 1 minggu terus ditelepon balik ya kamu ke Sukabumi di sana kebetulan ternyata kosong jadi cukuplah ilmu dulu di Medan itu minggu doang gitu ya terus minggu Rabu ketemu Rabu aku ingat Rabu ketemu Rabu jadi Rabu berangkat Rabu itu pindah ke Sukabumi itu ya. Sukabumi
3 bulan. Selama di PA dulu apa yang kita sebagai ini dokter hewan? Dokter hewan lebih ini sih penjadwalan. Sebenarnya kalau dokter hewan di peternakan ayam itu kan lebih ditekankan ke di security. Pencegahan. Ini preventif outbreak ya. Jadi kita pun habis ngabisin apa ya, lebih kayak jadi polisinya di security gitu. Karena orang itu kadang menyepelekan di security itu. Dan misalnya kalau emang udah ada outbreak, udah outbreak kayak gitu. Ya, tahunya kayak gitu. Kan jadi memang kalau jadi dokter hewan sih kok selama memang di security-nya itu berjalan enak, ya gak bakalan outbreak, gak bakalan pusing juga, gak jadi juga ya kalau di PA. Cuman kan kadang orang mungkin daripada ini aku spend budget untuk biosecurity, mending spend budget buat biasa itu scale up pengadaan ininya, namanya. Padahal nanti kalau sudah ada outbreak, loss-nya malah gagal-gagal. Jadi kayak dosis apa desinfektan yang lain itu terus vaksin yang jelas vaksin sekarang mengambil juga kan ya. Itu kayak jadwal itu itu kita harus mengelaborasi sama kosnya jelas terus sama produksi karena ada beberapa pengobatan kayak obat cacing itu vaksin menurunkan produksi telur karena aku kebetulan dulu di parent stock stoknya bukan di komersil ya biasanya produkannya telur yang dicari yang dijual kebetulan dulu juga di biasanya banyaknya itu kalau parent stock gabung sama ceri kebetulan aku dulu nggak gabung sama iya cuma produksi telur doang ya. Nah, kalau biasanya kan stoknya langsung ke arah keluarnya ayam kuning gitu. Iya, biasanya gitu dan itu biasanya ya karena nggak tahu ya aku kan belum lama di itu juga ya kayak cuma sebenarnya 3 bulan. Tapi kalau dari cerita teman-teman itu biasanya dokter hewan kalau yang di farm ada heteringnya juga nyambi sama kayak vaksinasi dulu. Ketika di vaksinnya itu udah ada yang beli gitu di sana terus Pak ya ini kok gini-gini nah itu biasanya yang ke sana tuh ya dokter hewan. Jadi aku nggak gitu. Ya support tuh. Jadi tim supportnya. Oke, habis dari sana kan tadi ceritanya cuma 3 bulan nih katanya di makan ayam. Pindah kemana nih? Aku pindah ke Jombang dari berprosesnya ayam masih main ayam ya cuma di berproses tapi lebih ke pengolahannya rumah potong ayam RPA di sana juga ini quality control provider beauty apa ya kalau di Jombang itu kan ini ada mitranya juga yang jadi ambil ayamnya dari mitra gitu banyak. Nah itu tuh kadang juga butuh audit biosecurity-nya di lapangan. Gitu. Jadi untuk memastikan kita ambil ayam mitra ini ayam dari mitra ini fungsinya gimana? Ada potensi penyakit yang ini apa enggak? Kalau sampai ada itu audit yang pusing. Kan audit di RPA itu kan perlu sih. Tapi gak lama juga ikut program jenis MC juga pun sama jadi apa cuman dapat kabar aku tuh mau makanya ke Medan lagi nah aku bilang bapakku Pak bapak sudah pulang ke Medan mana terus sama bapak boleh gitu mana gitu lah ini aku bilang lah RD-nya nggak bisa KD ini kan yang punya nggak di Jawa aja gitu kan dari awal sudah ada komitmen pertama itu ya ini kok nggak bisa bisa ya itu akhirnya daripada aku memberatkan banyak pihak ya aku ya wajar sih apa ya masih duit kan juga yang tahu ya sebenarnya berani cuman kayak aku dulu kebetulan sama orang tua kalau dibilang dekat itu ya ketat bukan anak yang terlalu
dulu ke sana kesini tanpa menyerang aku, nggak gitu sih dulu. Ya, itu hal yang wajar kan. Kita ini kan lagi orang tua seperti itu kan waktu kurang ketemu Ya betul, nah itu aku orang tua kan ngerti lu mau kayak gimana, pegang duit banyak bentar aja ya gitu. Oke nih, nah habis kan tadi dalam tanda kutip terpaksa resign ya nih dari tempat yang rumah peternak ayam. Kita kemana lagi hari ini? itu kebetulan kakak tingkatku ngabari kamu ada lowongan nih di Roma itu dan ada sama-sama Jepang. So, aku sempat ini mbak, aku baru resign dari Jepang, cuma bisa apa nggak ya coba ya, coba akhirnya ya lo apa di Jepang di dat tambah perempatan sih Banyuwangi dekat rumah. Jadi orang tua restunya sangat besar, apalagi kalau aku kan asli Banyuwangi. Langsung pada itu. Ayo misalkan dulu sih jadi ragu ya, karena ya dunia perikanan kan. Ada dokter hewan yang di dunia perikanan tuh jarang yang aku tahu. Bahkan kayak aku nanti mau belajar dari koneksi itu kayaknya agak ya jangankan mau menghubungi orang-orangnya siapa aja aku nggak paham dulu yang perikanan gitu loh. Padahal urusannya udah kan di perikanan Java banyak kayaknya kemarin kamu temu. Iya, tapi kan bukan dokter hewannya gitu loh maksudnya. Ternyata kata-kata yang kalau memang ini ya dari perikanan ke perikanan ini ya jarang yang posisinya jangan aku ketemu dokter hewannya ini dokter hewannya benar kerja di perikanan di Java jarang. Kalau perikanan jadi gimana nih yang hampir 2 tahun di sana di bidang 2 tahun. Nah kebetulan di Iroha gitu itu posisinya di lab, di labnya. Nah aku kan memang mungkin kenapa dulu yang di ayam itu nggak bertahan lama juga, soalnya aku kayak kurang nyaman sama itu. Kan intinya aku orangnya dibilang introvert banget tuh, nggak cuman mengarahkan kerja ya, nggak berhubungan sama orang gitu. Sementara kalau di sana tuh kan menghandle gitu, nggak secara langsung, cuman kan kayak nuturi ngomongin di sana terutama kayak anak-anak pengelola kandangnya dia belum nanti kadang mau ya balik lagi ya kayak tadi ya, kalau misalkan Pak iki wayai cacing, soalnya itu tadinya udah banyak loh di itu, terus nanti kayak yang manajer ininya apa ya, supervisor produksinya mikir ya kalau kamu kasih obat cacing kau udah produksi pun, nah itu kadang itu itulah ya itu yang membuat aku agak ya sudah 3 bulan habisnya masa training aku tidak itu dulu aku di sana. Nah kalau kebetulan yang di Iroha ini di lab ya wes menurutku zona nyamanku, zona nyaman sekali karena hanya bertelut sama orang lainnya aja, ada sampel dikerjakan hasilnya ini udah monggo gitu loh. Iya karena kalau yang masalah produksi kan sudah ada di sana, dan aku dulu memang di sana nggak tahu ya, memang nggak tupoksinya tuh hanya untuk mendiagnosa, tidak untuk mengobati. Oh berarti sampai market kota ini ya penyakit ini kita dikembalikan lagi karena mau eksekusi ya obatnya ini, kalau enggak ya udah. Dulu labnya tuh hanya sebatas itu di sana, walaupun aku dokter hewan ya, maksudnya dokter hewan kan bisa mengobati, cuman mereka tuh mintanya sebatas itu aja. Akhirnya waktu dia kota doang. Iya, ya sudah monggo kalau seperti itu kan. Ya kalau aku bisa dibilang aku tambah banyak tidak bisa kerja. Nggak perlu gontok-gontokan nama orang. Ya, itu. Makanya aku bisa bertahan 2 tahun. Memang udah apa? Jadi orang itu nggak mau hidup sama orang. Pas di lab itu, nah itu. Oh, bisa gitu. Nah setelah ya ini masalah ini zona nyaman, tapi kenapa kok berhenti ini setelah 3 tahun? Ya zona nyaman. Apa ya? Sebenarnya banyak dijual kayak dalam itu masa mau jadi bisa aja gitu. Kayak masih bertahan 2 tahun ya gitu kan. 2 tahun kalau aku bilang
walaupun nggak sampai yang sepupu yang sampai berapa puluh tahun gitu. Kebetulan juga dulu covid di sana. Oh, yang keluarnya karena COVID juga. Ya sebenarnya ini Iroha itu kan dia itu mas Java itu masih invest di tiga bukan yang sudah punya SOP yang belum running, istilahnya masih benar-benar pilot project lah ya. Ya, sebenarnya dulu mereka pernah pada puncak produksi yang sangat bagus internal Ya, nggak usah dibahas. Iya. Itu raja pabrik, ya. Aku juga aku bahas itu. Maksudnya SOP dulu seperti ini, ya namanya masih baru, dia berubah ke ini, berubah ke ini. Gitu. Jadi pernah naik, terus karena ada SOP yang diubah, terus drop gitu. Jadinya tuh kalau dibilang untung belum banyak untungnya dari Iroha. Nah, ketika COVID melanda, semua kan kena. Karena yang invest di Iroha itu uangnya dari Poltri, karena Poltri kena COVID juga, merasa akhirnya nggak ada tuh dana yang mau diinvestkan ke Iroha. Kita gitu dulu. Perampingan berarti. Iya, akhirnya dikurang-kurangin dong, orang. Karena orangnya berkurang, kan jobdesknya itu ada yang tidak mengerjakan. Akhirnya yang lab itu ngedouble. Tuh. Dan ada omongan tuh kayak ya nanti ya ikut melihara tidak nyampe ikut main katakannya kayak nanti makan segala ada ke sana itu sih mungkin karena ada isu seperti itu sama diri sendiri itu juga udah 2 tahun yang masih gini aja nggak ada 2 tahun kerjanya rutinitas doang. Terus juga terus kayak ya manusia mungkin ya beda puasnya ya salary itu kayak aku bilang begini aja ya rasanya pengenlah upgrade lagi gitu. Terus ya sempat ditawari dulu tuh mau di bidang ini dan lain-lain gitu makanya jadi kayaknya sebentar kita dari Iroha ke bidang ke Tangerang aku di sini tuh jauh, agak jauh ya ada beberapa faktor juga di dalamnya internal keluarga itu juga ada beberapa faktor kenapa bapak berpisah karena kan tadi udah disamain ini aja tidak pulang iya itu akhirnya kita dapat izin akhirnya aku ke Tangerang klinik itu aku nggak terlalu lama sih jadi yang di klinik itu memang murni penanganan penyakit atau ya lebih penanganan lebih ke pet apa veteriner. Cuman ketika di sana juga ada beberapa yang kayak bawa ayam ya iya ada tempat di tempat yang berbeda ya ada ayam pernah datang itu pernah datang karena burung pun ada burung mahal lain ayam mahal murah itu juga beberapa kali datang tapi mayoritas ya PT mayoritas rata itu. Cuman kalau zaman sekarang kayaknya pet itu sudah banyak merambah ke yang eksotik itu loh mulai Apple mulai ini komunitas Apple mulai membesar burung-burung mahal itu sekarang udah setelah dari ini kan lagi bilang cuma 6 bulan ya ini 5 bulan karena di Tangerang itu kan orangnya kan serba baru ya kan bener-bener kayak apa ya dulu 2 tahun orangnya begitu aja seperti sana begitu baru dan di sini itu kan kayak kebetulan dulu aku ini mas kliniknya itu yang sudah punya beberapa cabang apalagi dulu COVID karena itu satu klinik itu kena COVID semua dokter hewan akhirnya aku disuruh perbantu ke sana disposisi iya tapi masih di Tangerang gitu nggak jauh-jauh akhirnya ya bang jadinya tuh dari sana tuh nongkrong sana sini tuh kayak koneksinya nambah gitu nah cerita mungkin ya kan kamu tuh di mana dong kerjanya kan gitu kan waktu di sampai kerja di akuatik gitulah itu mungkin ngobrol sama sini juga aku itu ditawari itu apply di Jakarta Aquarium karena
karena basicku pernah menangani akuatik. ya. Tapi aku tuh begini nih dulu tuh. Tapi kan kalau aku tuh menurutnya kan kayak peternakan klop gitu. Karena kalau di akuarium itu kan, apalagi aku dulu di freshwater, kalau di aquaculture tuh Jelas kan ya marine water gitu. Aku bingung beli apa, coba aja itu sama teman tuh sama kolegaku itu kan. Nah, coba karena ini kan lebih ini kan kayak close track gitu kan, juga oper gitu. Iya, ini kalau di tempat-tempat kayak gitu memang lebih milih untuk ngambil rekomendasi. Kalau nggak ada rekomendasi agak susah. Jakarta Kawan itu benar-benar pengalaman yang baru ya, exciting ya. Waktu itu ya waktu itu karena walaupun aku tidak pernah ngurus ikan itu kalau dibilang penanganannya ya mas, dibilang kita gila daripada hewan gitu. Karena tempat treatmentnya itu liquid. Yes. Jadi mau diterapkan kayak gimana, potensi misalnya gini, kita udah tetapin dosis nih. Iya. Dosisnya kita masukin, atau kita masukin pellet pun nyebar di media. Kita paksa masukin pun dengan posisi instan buka tutup keluar dari lewat instan. Jadi emang ya saya sebagai alumni perikanan, saya memaklumi takaran dosis untuk di budidaya ataupun treatment ikan itu sangat fluktuatif karena ini faktor dia di media liquid itu tempat hidupnya. Aku dulu waktu di Iroha itu kan sempat gini ya, mungkin ya aku kan bilang juga kalau Pak gitu, katanya aku ditambahin pegangan tuh dulu buat R&D. Nah tapi ya itu sih ngerasa aku R&D ini kalau bisa tuh kayak orang kayak misalkan kita mau apa ya parameter yang mau dihitungkan listrik lah tentang itu, karena ketika dipilih dulu tuh yang diberikan tersangka itu listrik gitu loh, maksudnya tinggi misalnya mati banyak padahal ya sampai sekarang ya sampai terakhir aku keluar dari sana nggak kelihatan apa ya, kayak nggak berbanding lurus gitu loh antara listrik yang naik sama kematian pasti ada hal yang lain. Nah itu kan aku pernah mencoba kayak mencoba mengkondisikan nitritnya itu tidak bisa. Dan menurutku parameter di air itu susah banget untuk dikontrol. Itu loh. Jadi ketika mau treatment dan lain-lain itu kolam A sama kolam B itu diperlakukan sama, tapi hasilnya itu pasti gak sama gitu. Beda. Makanya kan kalau untuk ikan-ikan dia berharga mahal, itu kan mereka selalu punya namanya kolam bukan kolam ya, akuarium treatment itu memang gitu. Satu diperkecil, dua diperkecil itu untuk reduksi dosis supaya kita masuk ke media pun ya larinya ke situ aja, nggak kemana-mana. Dua ini cuman agak susah kalau Mary dengan posisi yang kolam segitu emang ada diisi lah dengan hewan-hewan yang lebih besar. Itu udah lebih di dulu kalau mau kan kebanyakan memang ketika sakit treatment itu kan apa ya, kalau bagian itu kan sementara kan kalau di ikan misalnya di air itu kita nggak bisa sembarang, kita kalau kita itu antibiotik yang lain mati juga tuh, mikroflora bawaan ininya mati juga, nggak jalan. Jadi kita kan ya karena nanti akan ada amonia spike dan lain-lain, jadi emang harus benar-benar nembak spesifik. Jadi sih akhirnya dulu kalau di zaman kemarin maksudnya apalagi kalau yang besar ya kayak dulu super gitu ya, aku tuh udah dalam tapi aman enggak kadang lewat ini apa pakannya tuh tak kasih obatnya lewat plastik. Ya kalau besar banget malah enak bisa dimasukin di ininya langsung. Kalau hiu ya. Iya. Kalau itu ya bisa obatnya auto masukin misalnya masukin di mau dikasih makan daging atau model peletan kan juga masukin. Iya. Makan langsung. Kalau hiu paling makan tuna tuh dipotong setengah terus tak. Iya. Sekali telan doang kan. Itu pun kadang masih ada yang keluar. Oh iya pasti itu. Jadi yang pas pernah itu sakit yang benar pernah abses gitu loh, karena ya
kali satu doang maka itu kenapa aku bilang bisa exciting karena ya itu kan aku nggak pernah ada itu ya, jadi pengalamannya itu baru pengalaman baru ya experience ya karena bukan nggak ada yang berikan juga banyak yang ada di Indonesia terus ya kayak belajar itu benar-benar harus kita cari itu dokter-dokternya yang sempurna itu nyarinya itu nggak nyari dokternya itu nggak mudah sebelum mau menghubungi itu kan nyarinya itu aja ada tapi kebetulan waktu kemarin itu ada pernah satu yang dia aku dengar ya kalau dia itu mau terus ya itu banyak jalan-jalan kan ya proyeknya sudah dibuat ya kan balik lagi kita masih belum melihat efektif itu sebagai sebuah investasi mau kayak human sekalipun lah ya belum lihat sebagai sebuah investasi nah ini kan ya itu kan ya masih dianggap karena kita menganggap preventif itu masih sebuah cost yang bisa dieliminir padahal itu harusnya kan masuk di investasi jangka panjang karena ketika kita udah ketemu cara penanganannya otomatis produksi bisa dikur atau otomatis kalau ini kan kita bisa spending treatment itu bisa di-cut iya jadi investnya itu memang invest R&D gitu ya iya belum bisa diajak ke arah sana salah satu yang di sini dan salah satu tempat kawan-kawan saya banyak yang pilih untuk berganti di luar dan tidak kembali lagi. Welcome Korea. Ini di sana kan ini terus siapa kok ini menyelesaikan perjalanan di Jakarta Aquarium. Aku nggak tahu boleh nggak ya ngobrolnya pinter sih ya jadi bilang tentang internet juga sih kalau gabungan nggak usah lagi kata jangan gabungan itu oke aja kita ngomongnya aku tuh ini makin kesini tuh makin kayak real life punya aku itu nggak bisa kerja ya partner oke tuh jadi ya setelah satu hari mulai terasa ini kerjanya kayak monoton gitu monoton kenapa karena ini bisa dipikat dari ya kamu udah ngomong aja deh jadi kerja ya nanti kerjanya tak kirim ke kamu nanti menit lama di motor jadi tapi kalau mau di ini nggak apa jadi kalau di Jakarta Bandung itu untuk mendiagnosa itu juga pasti kurang stabilitasnya oke itu jadi senjatanya itu masih dinikut tuh itu jadi ketika kayak misal ada sesuatu itu aku juga bingung aku gimana mau mendiagnosa itu kan memang dokter memang ya, senjatanya juga di alat diagnosa sama di obat ya untuk mengerti ya tapi kita kan mau mendiagnosa itu harus betul gitu. Karena kalau misalkan diagnosanya salah obatnya pasti salah harus betul karena di sana itu ada fasilitas yang aku bilang apa ya itulah kalau dia kebingungan aku sebenarnya di sana itu karena untuk treatment gitu tuh paling enggak minimal branding kalau punya branding di split kita ambil level di branding ketemu ibaratnya kalau kita mau nembak obat spesifik ini sudah skopnya udah langsung nyempit kalau hasil sequencingan PCR lah ya ketemu PCR kan sequencingan ketemu set reduksinya ini walaupun nggak ketemu sampai spesies apalagi sampai strain minimal sudah ketemu genusnya ini penanganannya sudah spesifik untuk penanganan genus itu aja relate deh paham itu masih kendala utama penyakit kalau di infeksi sama di bakteri gitu aku pakainya yang ada lah yang bisa dipakai maksudnya nggak terlalu sekarang ada yang berspektrum dan lain-lain itu masih bisa pakai gimana penyakit kita nggak selalu yang dari bakteri ya paham jadi diagnosa kan tidak banyak lah yang aku kebingungan di sana itu akhirnya karena seperti itu kayak juga lain itu aku lihat ya aku memutuskan untuk pindah juga di pasca di sana ini ternyata pulang kampung ini ke Jember ini pulang kampung ke Jember itu sebenarnya ceritanya juga ada ini cuma ada apa ya
agak panjang. Oh, berarti setelah dari sana itu nggak langsung ke mini ini? Langsung, cuman seharusnya aku nggak ke sini dulu. Oh gitu. Jadi aku harusnya ke Batu dulu. Oh ke Batu dulu orang. Harusnya. Cuman karena ada sesuatu, akhirnya aku jadi aku nggak di sini. Itu masih langsung manajemen nggak? Beda kan? Kalau Batu itu jadi 40. Kalau Jakarta Koran itu sama seperti itu. Kalau yang ini Perorangan. orangan. Iya. Oke. Kalau di sini perorangan. Kayak itu sama. Ini kan udah karena ngomong udah hampir setahun ya. Oh iya, setahun aku awal ini sih awal Lebaran itu aku masuk di Inggris sekarang Udah mau lebaran lagi udah. Ya bulan puasa udah nggak bentar lagi lebaran. Di gimana nih? di itu sih so far enjoy karena memang dari awal tuh aku di sini itu di sini kan masih kemarin ya waktu aku masuk kan masih pakai cuma gitu. Memang awalnya ini itu peternakan sapi, sekarang itu enggak. Jadi itu sangat sapi. Ya harus hidup sama produknya itu. Jadi sapinya tuh banyak dan kurang itu sampai tapal kuda pemasaran. Terus produk ya bukan segar udah jadi produk kemasan. Oh berarti end product ya? Iya kayak yang kali itu lah. Ya, hati ya, itu. Terus katanya ada collab. Lahannya kan nganggur toh. Nah, terus owner itu coba lah buat. Ya, kalau sekarang sudah bisa dibilang lebih baik daripada dulu. Kalau dulu itu benar-benar aku tuh lihat di YouTube di sana tuh benar-benar kalau dibilang itu nggak kayak gitu. Mana bangunan tua gitu kayak wisata apa ya? Bukan kan itu apa sih kalau wisata bangunan tua itu apa ya? Heritage gitulah. Nah, jadi pas aku masuk itu memang aku dikasih dok kalau di sini berkenan ya misalkan ikut membangun istilahnya tuh akan kita mau satwa apa yang ada di sana. Jadi kayak propernya satwanya gimana sih dalam situasinya. Oh jadi apa pertimbangan diminta untuk pertimbangan misalnya saya mau datangkan satwa ini propernya kondisi idealnya pemeliharannya seperti apa gitu. Jadi aku di sini juga belajar bukan tentang pengalaman kreatif, tapi aku juga belajar manajemen ya. Dan sebenarnya kan memang manajemen dan penyakit itu apa ya nggak jauh. Ketika manajemennya baik, penyakit itu bisa diminimalkan. Karena memang awalnya penyakit itu dari sekarang. Tapi di end of the day di pekerjaan terakhir ini sebenarnya kalau ini mau di cross check nih pengalamanmu sebelumnya kepake semua dari yang kamu ini waktu ketika dapet ini pegang satwa liar plus penangananmu endorse security pakai semua ini aku tetap bisa jadi pengen di apa ya di situ tuh pengen ya cuman ya sekarang udah berkeluar dari saya itu pengen sih pengen kayak jalan-jalan kayak yang benar-benar apa ya melihat satwa aslinya tuh di habitat aslinya gitu loh pengen itu ya Afrika apa safari ini di sana itu dulu ya kita cukupkan dulu ya atau ini mungkin nih untuk kata terakhir mungkin ada pesan-pesan apa enggak untuk yang ini untuk anak yang baru masuk atau apa? Kalau untuk teman yang baru lulus sih sebenarnya mungkin ya resepnya itu kan bingung mau kemana. Tadi kan kajian pasca kampus lah itu salah satu kendalanya kalau memang posisinya baru lulus atau apa ya itu sih. Kalau lulus sih jangan khawatir gitu. Yang penting itu kita aplikasi masing-masing
kalau misalkan memang value bagus tidak akan ya tapi ini lebih ke untuk naikkan ini ya, naikkan total branding value-nya ini. sama kalau ke tempat sekarang ya orang itu nanti ini kok apa enggak yang tapi tempatnya itu enggak jauh dari lingkungan orang. Kalau ya kayak pasti lebih ke consulting gitu. Jadi kayak manajemen SDM ini juga kalau aku sampai sekarang ya itu juga bisa kalau untuk dua orang gitu. Itu ya mungkin dari yang memang ini jadi 14 ini salah satu contoh yang dia pakai track record pekerjaannya masih linear dengan penampilannya. Enggak, kalau saya banting setirnya agak ekstrim gitu. Jadi mungkin itu sementara dulu dari kami. Kalau ada pertanyaan atau apa udah tinggal tanya di komentar di bawah ini, nanti bisa kita diskusikan, atau nanti kalau memang ini ya nanti saya kasih kontak-kontaknya, mungkin mau tanya-tanya apa lebih detail tentang kehidupan lebih ke ini di pasca kampus dari dokter hewan yang masih linear ya. Masih linear. Nah, itu masih linear. Karena teman-teman saya juga banyak dokter hewan akhirnya membakar. Banyak. Nah, itu adalah ya. Jadi sekian dulu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum